Pemirsa, BNPB mengerahkan helikopter TNI untuk mempercepat distribusi bantuan menuju wilayah terisolir bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara dan sekitarnya. Pengiriman dilakukan melalui udara karena banyak akses darat yang masih terputus. Pengiriman bantuan dimulai dari Bandara Silangit Tapaduli Utara menggunakan helikopter angkut TNI Angkatan Darat jenis M117 V5 yang terlihat melakukan loading logistik sejak pagi. Bantuan yang dikirim meliputi paket sembako, makanan siap saji, serta peralatan memasak untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi di wilayah yang masih sulit dijangkau. BNPB menilai pemirsa distribusi melalui udara menjadi langkah yang paling efisien mengingat sejumlah titik jalan di Sumatera Utara masih tertutup material longsor dan jembatan putus. Selain itu, pemirsa, tim gabungan terus melakukan pemetaan serta pengiriman lanjutan untuk menjangkau daerah paling terisolir, sekaligus mengamankan akses evakuasi dan pemulihan. Operasi bantuan udara akan terus dilanjutkan hingga akses darat kembali normal dan seluruh kebutuhan mendesak masyarakat terpenuhi. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi dari posko pengungsian Silangit Tapaduli Utara sudah ada jurnalis Berita 1 Zulfakar dan juru kamera Dapa Sidki di sana. Selamat sore Zul. Zulfakar, bagaimana kondisi terkini di posko utama saat ini? Seperti apa sebetulnya aliran untuk penyaluran dari bantuan-bantuan tersebut? Apakah sampai dengan detik ini masih terus berdatangan bantuan-bantuan tersebut, Zul? Ya, selamat sore Anissa dan pemirsa Berita 1. Betul sekali, hingga saat ini aliran bantuan dari Jakarta ya melalui Bandara Silangit Tapanuli Utara ini masih terus berdatangan. Dan kami sekarang berada di pos pendukung logistik nasional yang didirikan oleh BNPB di Bandara Silangit Tapanuli Utara ini. Pos ini menjadi pos utama yang dimana ini adalah pusat kendali bagaimana bantuan yang akan didistribusikan ke sejumlah daerah terdampak banjir bandang ataupun longsor di wilayah Sumatera Utara. Adapun tenda BNPB yang berada tepat di belakang saya ini berisikan bantuan-bantuan dan tentunya ini menjadi tempat penyimpanan logistik ya dan peralatan tanggap darurat. Pos ini menjadi hub utama bagaimana proses bongkar muat bantuan yang dikirim dari Jakarta melalui pesawat kargo akan disimpan di dalam pos pendukung ini dan akan didistribusikan ke dalam ataupun ke wilayah-wilayah terdampak di Sumatera Utara melalui jalur udara ataupun jalur darat. Adapun untuk bantuan yang sudah masuk sendiri ya, Anissa dan pemirsa Berita 1 dapat kami sampaikan seperti paket sembako, makanan siap saji, keperluan bayi dan juga orang tua, kemudian juga peralatan dapur, peralatan makan, ataupun juga selimut, obat-obatan. Ini sudah tiba, sudah ada mulai dari hari pertama terjadinya bencana, hari di mana BNPB tiba di Tapanuli Utara ini sudah banyak sekali bantuan-bantuan yang dikirimkan oleh berbagai pihak sehingga disimpanlah di pos pendukung bantuan ini. Distribusinya sendiri ya, Anissa dan pemirsa Berita 1 dapat kami gambarkan jika ke wilayah terisolir memang fokus distribusinya ini melalui jalur udara. Kami juga tadi sempat ikut dan memantau secara langsung bagaimana proses pendistribusian bantuan-bantuan ini. Tadi kami berangkat dari Bandara Silangit ikut dalam helikopter yang akan mengirimkan bantuan ke Gor Pandan ya di Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah ini salah satu daerah kabupaten yang dampak banjir bandangnya yang sangat parah, cukup parah, menjadi salah satu daerah yang sangat terdampak akibat dari bencana di Sumatera Utara ini. Adapun jumlah helikopternya sendiri ya, BNPB menyiapkan sebanyak 6 helikopter bekerja sama dengan TNI dan proses pendistribusiannya ini juga dilangsungkan setiap hari ya, Anissa dan pemirsa Berita 1, helikopter berangkat ke daerah terisolir, lalu kembali lagi, lalu loading lagi barang, habis itu lanjut lagi mengirimkan bantuan-bantuan ini agar semua masyarakat yang memerlukan bantuan-bantuan yang kami sebutkan tadi dapat segera menerima
manfaatnya begitu ya, Anissa dan pemirsa Berita Satu. Memang kendala utama di lapangan masih pihak BNPB menyampaikan akses antar wilayah, akses antar kabupaten ini masih terisolir begitu, banyak sekali akses via darat, maksud kami ya betul akses jalan-jalan ini masih terputus ya, masih banyak sekali material longsor yang ada di jalan sehingga membuat, misalnya kami contohkan saja ya Anissa, jalur vital seperti di Tarutung ke Sibolga hingga hari ini saja masih tidak bisa dilalui. Jadi dari Tapanuli Utara ini hendak ke kota Sibolga ini masih tidak bisa via darat karena masih banyaknya tanah-tanah longsor, tanah-tanah material longsor yang ada di jalan begitu. Ini menjadi salah satu kendala BNPB dalam menyalurkan bantuan terutamanya ke desa-desa, ke dusun-dusun yang memang terisolir, sehingga memang alternatif lain bantuan secara udara melalui helikopter ini menjadi salah satu fokus utama juga yang dilakukan oleh BNPB agar semua masyarakat yang sedang terdampak bencana di Sumatera Utara ini mendapatkan bantuan yang memang sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat. Apalagi terkait dengan komunikasi sendiri ya. Komunikasi di sini masih terbatas sekali, Anissa dan pemirsa Berita Satu, hanya bisa dilalui menggunakan komunikasi Starlink atau komunikasi via satelit. Jadi ada juga bantuan-bantuan penetapan atau ditaruhnya Starlink ini di tempat-tempat seperti misalnya di gereja, lalu juga di kantor kepala desa, agar masyarakat yang tadinya terisolir tidak bisa berkomunikasi ke dunia luar atau ke daerah lain, ini dapat berkomunikasi menggunakan Starlink ini. Anissa, begitulah informasi yang bisa kami sampaikan sejauh ini. Kembali ke Anda, Anissa. Baik, Zulfakar, nanti akan kita perbarui lagi informasi dari Anda. Selamat kembali bertugas.